Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Aku. Boleh dipimpin oleh Naura Ajwa. Sikap berdoa. Siap. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita hadir semua ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai ya, lebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin jadi dirijennya? Saya sama Elisa saja. Yang lain boleh berdiri. Indonesia tanah airku. Ya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Saling dengan sesama, kita belajar dengan sesama siswa kelas 5 semuanya. Kabarnya Baik, siapa dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, kami hebat. Oke, tepuk semangat. Ya, lebih semangat lagi. Berdiri dulu, kita ice breaking. Ikuti gerakannya. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Ya, gerakannya. Tarik. Oke, biar lebih semangat lagi. Putar tangannya. Iya, gerakan. Loncat. Ya, loncat. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar ya komputerisasi ya, atau kita hari ini belajar kodi ya, dan kecerdasan artifisial, berpikir komputerisasi ya. Di sini ada dekomposisi, pattern recognition ya, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma.
Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, kita ini belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Kedua, peserta didik dapat memahami konsep berpikir secara komputasional. Ya. Lalu apa itu berpikir komputasional? Ya, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada berpikir komputasional, seorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, ya, sistematis dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dijalankan oleh manusia atau kelompok, ya. Atau berpikir komputasional ini bukan hanya tentang menggunakan komputer, ya, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Tentunya akan mempersingkat waktu kita juga, ya. Tujuan komputasi ini, ya, memudahkan kita sebagai manusia dalam menjalankan aktivitas lebih efektif dan efisien. Nah, pentingnya berpikir komputasional, ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, ya. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik, ya. Selanjutnya, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, ya. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien, membantu dengan beradaptasi dengan teknologi, dengan mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, di sini ada beberapa prinsip, ya, berpikir secara komputasional ini. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi, ya, atau pemecahan masalah, ya. Dalam memecahkan masalah yang begitu kompleks menjadi bagian-bagian yang terkecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Contohnya, ya, agenda pesta ulang tahun, ya. Biasanya kalau dalam pesta ulang tahun apa sih yang kamu pikirkan? Ya, yang pertama mungkin membuat undangan, ya, menentukan waktu kapan, ya, di mana, jam berapa. Nah, itu mungkin salah satu tentang pemecahan masalah atau dalam bahasa Inggrisnya decomposition. Yang kedua, ini pattern negotiation, atau pengenalan pola, ya, mengidentifikasi kesalahan atau pola dengan berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, ya. Menemukan pola yang bisa digunakan kembali, contohnya kartu bergambar, papan tulis, atau papan angka, pola bentuk. Nah, ini, ya, tentang pengenalan pola, dan kita akan mempelajari tentang pengenalan pola ini pada hari ini, ya. Kita dari keempat prinsip berpikir komputasional ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengenalan pola, ya. Ataupun sekarang yang ketiganya yaitu abstraksi, ya. Abstraksi ini adalah menyaring informasi yang tidak relevan, yang hanya mengambil bagian-bagian penting saja, menyesuaikan dengan masalahnya. Fokus pada informasi penting dan menyaring secara detail, ya, yang tidak relevan. Contohnya kartu berisi deskripsi benda atau tempat menyebut namanya, ya. Yang terakhir, berpikir algoritmik, ya, menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya proses atau instruksi acak dan lain-lain. Contohnya ini, ya, kalau misalkan kalian membuat mie instan, ya, di belakangnya sudah ada pasti langkah-langkahnya, ya. Kalau kalian tidak tahu, mungkin di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan apa, ya? Nah, itu berpikir secara algoritmik, ya. Nah, sekarang dekomposisi atau pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam dekomposisi, yang pertama, mengidentifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Yang kedua, memisahkan masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, ya. Ciri-ciri dekomposisi ini, ya, masalah dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang logis dan terstruktur. Setiap bagian bisa
diselesaikan secara terpisah, ya, tanpa bergantung sepenuhnya pada bagian lain, ya. Gabungan dari setiap solusi bagian bisa membentuk solusi yang lebih utuh, ya. Nah, di sini ada pengenalan pola, ya. Kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah atau situasi. Pola yang dikenali digunakan untuk memperkirakan hasil atau menyusun strategi penyelesaian masalah dengan cara yang sudah terbukti yang berhasil, ya. Dalam pemrograman dan kecerdasan buatan atau AI, ya, pengenalan pola sangat penting karena memungkinkan sistem untuk belajar dari data sebelumnya dan meningkatkan kinerja berdasarkan pola yang telah ditentukan. Ya, di sini kita akan belajar tentang pola-pola, ya, yang kalian bisa. Nah, di sini ada langkah-langkah pengenalan pola, ya. Amati, ya, yang pertama. Nanti ketika ada pola, kamu yang pertama harus diamati dulu. Atau informasi yang adanya kamu harus diidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau ketentuan dalam data tersebut, ya. Yang ketiga, gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian masalah, ya. Ciri-ciri pengenalan pola yang baik. Yang pertama, pola yang dikenali bersifat konsisten dan berulang. Selanjutnya, pola dapat digunakan untuk menyusun solusi yang lebih efektif. Yang terakhir, pola bisa diterapkan pada kasus yang berbeda tetapi serupa. Nah, kita lihat dulu nih polanya seperti apa. Nah, ya. Nah, di sini ada pola yang pertama lingkaran, yang kedua bintang, lingkaran bintang. Nah, selanjutnya di sini apa kira-kira? Lingkaran. Enggak bintang. Kita coba. Tepuk tangan. Nah, sekarang yang pertama sudah ada segitiga. Selanjutnya apa? Benar bintang? Kita coba. Selanjutnya tepuk tangan lagi. Nah, di sini ada kira-kira apa? Segitiga, yakin? Kita coba lagi. Selanjutnya tentang pola yang seperti ini, yang dua pola. Nanti kita ada beberapa pola lagi, ya. Kalau ini polanya pola bentuk, ada lagi pola nanti pola garis dan ada pola bilangan, ya. Sekarang siapa yang mau ke depan? 10 orang boleh maju ke depan untuk memilih. Siapa? Kamu maju boleh ke depan. Pilih nomor berapa? 2. Oke, pola dari 1, 3, 4, 8, 16 menggunakan operasi kali 2. Tepuk tangan buat kakak. Ayo, pilih nomor berapa? Cepat. Pilih nomor 3. Oke,
ada 3 lagi. Boleh? 40. Tambah 10. Pola merah kuning, merah kuning. Oh. Dua lagi. Oke, boleh maju ke depan. Oke, selanjutnya gambar selanjutnya. Oke. Nah, itu tentang pola ya. Kita lanjutkan. Nah, ya. Contoh pengenalan pola. Pola selanjutnya adalah berapa? Berapa? 9. Terus? Oke, pola selanjutnya merah, ya. Pengembangan sistem pengenalan wajah berpikir konvensional diterapkan untuk menyusun model atau proses pengenalan wajah. Ya. Biasanya kalau dalam smartphone juga sekarang sudah ada deteksi wajah ya, tanpa harus kita membuat pola ya, dengan mendeteksi seperti ini bahwa itu handphone atau punya kamu secara otomatis akan terbuka. Ini selanjutnya Bapak ada LKM atau lembar kerja ya, tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Nanti setiap kelompok Bapak akan bagikan. Di sini sudah ada langkah-langkahnya ya dalam menyusun LKM. Yang pertama menyusun pola bentuk ya. Yang kedua menyusun atau menggambar garis. Di sini sudah ada ketentuannya. Silahkan kalian untuk mengisinya. Apakah garis ini lurus, samping atau miring? Ya, kalian silahkan lihat lagi. Ya. Dan menyusun pola bentuk nanti kalian boleh gunting dan ditempel di sini. Ya. Selanjutnya ada pola bilangan. Ya, pola bilangan ini nanti ikut ya langkah-langkahnya seperti apa ya. Kembali ada beberapa LKPD yang harus kalian ikuti secara bersama-sama secara kelompok. Silahkan dibuatkan tulisnya. Ya, silakan untuk dikerjakan secara berkelompok. Secara kelompok ya, artinya kalian harus membagi tugas karena di situ ada beberapa LKPD yang harus kalian isi. Nanti tiap kelompok wakil dari kelompoknya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian untuk LKPD ini. Ya, yang pertama ada menggambarkan pola garis, yang kedua menentukan pola bentuk, ya, yang ketiga pola angka. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah sesuai dengan urutan yang barusan Bapak udah sebutkan, ya, silakan dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan maju pulang-pulang.
garis yang warna merah. Seperti apa? Garis yang warna merah seperti apa? Kapan? Lurus. Garis yang kedua, yang kuning. Terus yang pertama di sini garisnya seperti ini ya, lurus. Garis yang kedua bawah. Garis yang ketiga sini. Garis yang ke. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Oke, silakan dari kelompok 4. Loncat, wah jangan loncat. Yang pertama, mulai di sini. Yang pertama, oke, yang pertama di sini sampai dengan angka 24. Selanjutnya, oke, selanjutnya yang biru. Sampai 60 atau bisa dibilang ini perkalian 5. Selanjutnya saya terakhir yang perkalian 6. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya ada lembar kerja evaluasi mandiri. Ya, artinya kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri. Diisi ya dan diberi nama. Games ya. Terakhir ada di sini, kalian boleh masuk ke kahor ya. Bapak sudah siapkan gamesnya dan masukkan kode pin gamenya. Jika sudah diberi nama sama kelompoknya, oke, kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 1 sudah masuk. Kelompok 3 sudah masuk. Silakan fokus ke layar laptop masing-masing kelompok ya. Bapak akan bacakan soalnya. Oke, 3, 2, 1. 5, 10, 20, 40. Angka berikutnya
1, 2, 4, 8, 16. Selanjutnya. Ya, itu mungkin pertemuan kita pada hari ini tentang dekomposisi atau berpikir secara komputasional. Ya, kesimpulannya penerapan berpikir secara komputasional dapat ditentukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari aktivitas sehari-hari, pemrograman, pengembangan teknologi hingga pengambilan keputusan. Ya. Proses dekomposisi ini pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma memungkinkan seorang untuk menyusun strategi penyelesaian masalah dengan cara yang struktur dan lebih efisien. Ya, berpikir secara komputasional ini tidak hanya untuk pemrograman, akan tetapi membantu kita meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan analitis dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Ya, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Ya, selanjutnya mungkin kita akan belajar coding kembali. Ya, tentang pola-pola yang berikutnya. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan, silakan untuk baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Laura Aisyah. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi